Halo adik-adik, jadi hari ini kakak akan membahas paket soal IS1. Jadi ini soal SKD ya. Jadi yang kakak bahas pertama di sini soal TIU dulu. Untuk TWK dan TKP nanti pada video selanjutnya ya. Oke, jadi yang kita bahas yang TIU-nya dari nomor 31. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah kalian menonton semua pembahasan pada video ini ya. Oke, ke nomor 70 ke nomor 31 ya. Jadi 31 sinonim dari kata cagar ya. Nah, cagar ini bukan maksudnya cagar alam ya. Nah, cagar ini artinya adalah uang muka, atau bahasa lainnya adalah panjar. Nah, jadi jawabannya yang D, dadu. Oke, lanjut lagi ke nomor 32 ya. Antonim atau lawan kata dari wreda. Nah, wreda itu artinya ada banyak ya. Artinya bisa senior, bisa lansia atau lanjut usia, atau bisa juga tua ya. Jadi atau jompo juga bisa arti dari wreda ini. Berarti kan lawannya adalah muda. Jadi 32 jawabannya adalah E ya, muda. Lanjut ke nomor 33. Nah, 33 ruas kirinya 5 titik-titik. Terus yang ruas kanannya titik-titik Australia. Jadi cara jawabnya kalian coba satu-satu ya. Coba yang A, yang B, yang C, yang D, yang E. Yang hubungannya ruas kiri dan ruas kanannya hubungannya sama. Nah, ternyata yang paling tepat yang A ya. Kalau yang B kan salah ya. Kenapa salah? 5 itu adalah angka. Terus kan ruas kirinya benua Australia. Nah, kan nggak nyambung ruas kiri sama ruas kanannya. Yang paling tepat adalah yang A. Kenapa yang A? Lihat, 5 itu adalah nama ibu kota dari Peru ya. Ibu kota dari Peru. Dan Canberra. Nah, Canberra itu adalah ibu kota dari Australia. Bukan Sydney ya. Sydney itu yang kota terkenalnya. Jadi kan hubungannya sama-sama ibu kota. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A. Nah, terus 34. Caranya juga sama kayak nomor 33. Nah, yang paling tepat adalah yang C. Kenapa yang C? Karena ruas kiri dan ruas kanannya hubungannya sama ya. Nah, kayak jazz. Jazz itu bagian dari musik ya. Dan horor itu juga bagian dari film. Jadi yang paling tepat yang C. Terus ke nomor 35. Nah, ionosfer dan mesosfer itu adalah bagian luar, sama-sama bagian dalam atmosfer ya. Jadi ini sama-sama bagian dari atmosfer. Tapi kalau yang ionosfer dan mesosfer itu bagian, kalau nggak salah itu ini bagian luarnya ya. Nah, terus berarti kan cari hubungan yang sama-sama bagian dari atmosfer. Ternyata crust dan mantel. Jadi crust dan mantel itu dia sama-sama di bagian dalam atmosfer ya. Oke. Lanjut ke nomor 36. Apoteker, dokter, kesehatan. Nah, apoteker dan dokter ini kerjanya sama-sama di bidang kesehatan ya. Nah, berarti kan cari yang dua bidang ya, yang kerjaannya
di bidang yang sama. Berarti kan guru dan dosen bekerjanya sama-sama di bidang pendidikan. Berarti yang B. Ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke bagian hitung-hitungannya di sini. Nah, diketahui 18A plus 6 sama dengan negatif 21 AB. Maka yang ditanyakan adalah 7AB plus 2. Berarti kan jawabannya itu ada di yang diketahui. Kan di sini diketahui 18A plus 6 sama dengan negatif 21 AB. Berarti kan ini pasti diubah ke dalam bentuk 7AB plus 2 ya. Jadi kalau kalian lihat di sini ada variabel AB dan ada konstanta yaitu 2 di ruas kirinya ya. Berarti kan di sini untuk yang di 18A plus 6 sama dengan negatif 21B juga dibuat. Yang di ruas kiri hanya ada variabel AB dan konstanta. Berarti kan min 21-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya kan 21AB ya. Dari yang awalnya negatif jadi positif kalau pindah ruas. Terus plus 6-nya tetap karena plus 6 itu adalah konstanta. Sama dengan 18A-nya yang pindah ke ruas kiri. Jadinya negatif 18A. Nah, kalau sudah diurutkan seperti ini, kita buat 21AB plus 6 ini biar menjadi 7AB plus 2 ya, biar menjadi 7AB plus 2. Caranya gimana? Nah, caranya kalian sederhanakan ya. Jadi 21 dan 6 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Nah, ternyata 21 dan 6 itu sama-sama bisa dibagi dengan 3 ya. Berarti di sini 21AB dibagi 3 terus plus 6 di sini juga dibagi 3. Karena ruas kiri dibagi 3, ruas kanan juga dibagi 3. Jadinya negatif 18A dibagi 3. Nah, 21 bagi 3 7. Jadinya 7AB. Plus 6 bagi 3 2. Jadinya 7AB plus 2 sama dengan negatif 18 dibagi 3 sisa dapat negatif 6. Jadinya negatif 6. Jadi kita dapatkan 7AB plus 2 itu sama dengan negatif 6A. Jadi jawabannya yang E. Oke, seperti itu untuk nomor 37. Nah, untuk yang mau mencatat tinggal di pause videonya. Oke, itu untuk nomor 37. Lanjut lagi ke nomor 38 ya. Oke, untuk nomor 38 3,42 dikali 67 ditambah 3,42 kali 33 dibagi 6,71 dikurang 3,29 pangkat 2. Nah, ini kita kerjakan secara aljabar ya. Nah, ini kan kalau kita kerjakan dari bagian pembilang. Nah, ini namanya pembilang. Kalau yang di bawah ini namanya penyebut. Oke, pembilang dan penyebut. Jadi yang bagian pembilangnya kalau kalian lihat di sini kan ada unsur yang sama yaitu 3,42 dan 3,42. Nah, itu bisa kita misalkan dengan X ya. Nah, jadinya kakak tulis jadi kan X kali 67 ya. Jadinya 67X 67X tambah ini kan X kali 33 berarti 33X ya. Jangan lupa tadi kakak misalkan X sama dengan 3,42 biar lebih enak kita menghitungnya. Nah, terus yang bagian bawahnya lagi, yang bagian penyebutnya ini kan bentuknya sama kayak A kuadrat min B kuadrat. Nah, A kuadrat min B kuadrat itu kan bentuk lainnya adalah
A plus B dikali A min B. Nah, jadi kan di sini 6,71 itu sebagai A-nya. Terus 3,29 itu adalah B-nya. Jadi kan kalau kita ubah ke dalam bentuk A plus B dikali A min B sama dengan 6,71 tambah 3,29 dikali 6,71 dikurang 3,29 ya. Jadi yang 6,71 pangkat 2 dikurang 3,29 pangkat 2 itu kakak ubah bentuknya menjadi ini ya, 6,71 tambah 3,29 dikali 6,71 dikurang 3,29. Nah, selanjutnya tinggal kalian hitung 6,71 tambah 3,29 itu berapa. Terus kalian cari lagi yang 6,71 dikurang 3,29 itu juga berapa. Nah, ternyata 6,71 ya tambah 3,29 itu kan sama dengan 10 ya. Jadi 6,71 tambah 3,29 itu sama dengan 10 hasilnya. Terus 6,71 dikurang 3,42 itu hasilnya adalah 3,42 ya. Jadi kalau kakak tulis ke sini jadinya yang bagian penyebutnya menjadi 10 dikali 3,42. Nah, terus yang selanjutnya bagian pembilangnya. Ini kan 67X tambah 33X. Oke, 67X tambah 33X itu kan sama saja dengan karena variabelnya sama-sama X, bisa kita jumlahkan ya. 67 tambah 33 itu adalah 100. Jadinya 100 kali X ya, atau 100X dibagi 10 kali 3,42. Nah, X tadi sama dengan berapa? X tadi kan 3,42 ya. Jadinya 100 dikali 3,42 dibagi 10 kali 3,42. Nah, ini kan bentuknya perkalian ya. Yang bagian pembilangnya itu juga perkalian, yang penyebutnya juga bentuknya perkalian. Jadi otomatis bisa kita coret. 3,42-nya habis, sisa 100 bagi 10. 100 bagi 10 dapatnya berapa? 10. Jadi jawabannya yang D. Oke, seperti itu. Kakak lanjutkan lagi ke nomor 39 ya. Nanti apabila ada yang mau ditanyakan untuk nomor 38 nanti bisa tanya jawab ya setelah video pembahasan kita selesaikan. Oke, 39 lagi. 27 pangkat 2 dibagi akar 243 dibagi akar 12. Nah, jadi kakak tulis seperti ini. Kebalikan dari pembagian itu adalah perkalian. Jadi kakak tulis ke bentuk perkalian ya. Berarti dikali akar 12 dibagi akar 243. Jadi yang awalnya pembagian kakak ubah menjadi ke bentuk perkalian. Nah, terus kita sederhanakan bentuk akarnya. Ya. Jadinya kan di sini 27 pangkat 2 itu tetap. Terus akar 12 ini kan bisa kita sederhanakan ya. Jadi ke bentuk 4 kali 3. Kenapa bukan 6 kali 2? Karena akar 6 kan nggak ada ya. Akar 2 juga nggak ada. Kalau pakai 4 kali 3 bisa, karena akar 4-nya bisa kita keluarkan. Akar 4 itu ada ya, yaitu 2. Terus dibagi 243. Dibagi akar 243. Nah, 243 itu kan bentuk pangkat ya. Nah, 243 itu sama dengan akar 3 pangkat 5. Nah, jadinya kan seperti itu. Lanjut lagi. 27 pangkat 2. Akar 4 tadi 2 ya. Jadinya akar 4-nya kakak keluarkan. Jadinya
akar 4 itu 2, berarti kakak tulis 2 akar 3. Nah, terus 3 pangkat 5 itu kan dalam bentuk akar ya. Jadi 3 pangkat 5-nya kita sederhanakan juga. Jadi kita keluarkan yang bisa diakarkan. Nah, 3 pangkat 5 itu kan sama saja dengan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 1. Nah, itu kan sama saja dengan 3 pangkat 4 dikali 3. Jadinya kakak tulis di sini 3 pangkat 4 dikali 3. Nah, jadinya kan 27 pangkat 2 dikali 2 akar 3 dibagi. Nah, akar 3 pangkat 4 itu bisa dikeluarkan ya. 3 pangkat 4-nya bisa dikeluarkan. Jadi pangkat 4-nya itu jadinya dibagi 2 ya. Jadi kalau keluar pangkatnya dibagi 2 ya. Jadinya 4 dibagi 2 jadinya 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 dikali akar 3. Nah, jadinya kan akar 3-nya habis ya. Akar 3-nya habis. Jadi sisa 27 pangkat 2 dikali 2 dibagi 3 pangkat 2. Oke. Kakak lanjutkan di sini ya. Kakak ke sini. Jadinya kan 27 pangkat 2. 27 pangkat 2 itu kan sama saja dengan 27 kali 27 dikali 2 per 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. Nah, 27 bagi 9 dapat 3 ya. Jadinya kan di sini sisa 27 kali 3 kali 2, atau kakak tulis 27 kali 6. Nah, 27 kali 6 dapatnya 162 ya. 162. Jadi jawabannya yang A. Ya, seperti itu. Nah, kalau mau mencatat. Oke, kakak lanjutkan lagi ke nomor 40. Di sini nih diketahui X di antara 0 dan kurang dari Y ya, atau X di sini di antara 0 dan Y. Dan diketahui X kuadrat plus Y kuadrat itu min 6XY ya. Nah, jadi ini poin pentingnya ya. Poin pentingnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan negatif 6XY. Yang ditanyakan adalah X plus Y pangkat 2. Nah, X plus Y pangkat 2 itu kan sama saja dengan X plus Y dikali X plus Y. Nah, itu kan pakai perkalian pelangi ya. Hasilnya kan kalau secara langsung kan X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 2. Nah, itu kan yang rumus untuk yang X plus Y pangkat 2. Kalau mau secara manual, kalau rumusnya tidak hafal, ya kali satu-satu ya. Pertama, depan kali depan, X kali X kuadrat. Terus yang kedua, X kali Y, depan kali belakang, X kali Y plus XY. Terus belakang kali depan, Y kali X plus XY tambah. Terus yang terakhir, belakang kali belakang, Y kali Y sama dengan Y pangkat 2, yaitu X kuadrat plus XY tambah XY kan 2XY ya, plus Y pangkat 2. Nah, itu kalau secara manual ya. Tapi kalau sudah hafal dengan bentuk-bentuk penjumlahan kuadrat dan lain-lain, nah itu lebih bagus lagi. Jadi kita dapatkan X plus Y pangkat 2. Tadi hasilnya adalah X kuadrat plus 2XY plus Y pangkat 2. Nah, ini kan kakak tulis jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus 2XY. Jadi Y kuadratnya kakak pindah posisinya ya. Nah, sama kayak A plus B itu kan sama saja dengan B plus A. Terus kakak kurung di sini X kuadrat plus Y kuadratnya. Kenapa kakak kurung? Karena
Diketahui di soal X kuadrat plus Y kuadrat itu hasilnya adalah atau diketahui X kuadrat plus Y kuadrat itu sama dengan negatif 6XY. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat kakak ganti dengan negatif 6XY. Terus tambah 2XY. Nah ini kan variabelnya sama-sama XY ya. Jadinya bisa dioperasikan. Jadi tinggal kita operasikan yang koefisiennya. Min 6 tambah 2 ya. Min 6 tambah 2 hasilnya adalah negatif 4. Variabelnya adalah XY. Berarti hasilnya adalah negatif 4XY. Jawabannya yang B. Oke, kakak lanjutkan lagi ke nomor 41 ya. Jadi untuk nomor 41 itu kan kalau kalian lihat hanya ada 2 angka yang berulang ya, yaitu 91 dan 36. Jadi kita bisa pakai permisalan. Jadi 91 ini misalkan dengan A, terus yang 36 ini dimisalkan dengan B. Jadi bentuk aljabarnya menjadi, ingat ya, 91 tadi A, 36 tadi B. Berarti menjadi A plus B dikali A kuadrat dikurang 91 kali 36 berarti A kali B tambah 36 pangkat 2 berarti B pangkat 2. Dibagi, nah yang penyebutnya 91 kali 91 berarti A kali A. A kali A pangkat 2 ditambah 36 kali 36 berarti B pangkat 2 dikurang 91 kali 36 ya. 91 kali 36 berarti A kali B. Nah, kalau kalian lihat di sini A plus B dikali A kuadrat min AB plus B pangkat 2 dibagi. Nah, yang ini kakak pindah posisi min AB-nya ya. Min AB-nya di tengah. Jadinya A kuadrat min AB plus B pangkat 2. Nah, ada unsur yang sama kan ya? Yaitu pembilang dan penyebutnya sama-sama ada A kuadrat min AB plus B pangkat 2. Jadi ininya habis ya. Ya habis, sisa A plus B. Nah, sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Berarti A plus B tinggal kita ganti tadi. A-nya tadi 91 tambah 36 ya. 91 tambah 36 hasilnya adalah 127. Jawabannya yang E. Oke, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 42. Nah, nomor 42 ini kita kerjakan juga secara aljabar ya. Tapi kalau kalian lihat di sini semua variabelnya kan sama semua ya. Sama-sama ada RT, sama-sama ada SN, sama-sama ada RN, terus sama-sama ada ST. Cuman bedanya di tandanya aja. Ada yang positif, ada yang negatif. Jadi di sini kita buat pembilangnya itu nanti urutannya sama seperti yang bagian pembilang ya. Penyebutnya kita urutkan variabelnya yang sama dengan pembilang. Jadi seperti ini maksudnya. Yang pembilangnya tetap RT min SN dikurang RN tambah ST dibagi. Nah, bagian penyebutnya ini kita urutkan dengan yang sama dengan pembilang. Jadi kan dimulai dari RT ya. RT penyebutnya di sini adalah RT di bagian penyebut tandanya adalah negatif. Berarti negatif RT. Terus yang selanjutnya adalah SN. Di sini SN-nya adalah positif berarti plus SN. Terus yang ketiga itu ada RN. Di sini RN-nya positif berarti plus RN. Terus yang terakhir ST. ST-nya di sini negatif tandanya. Nah, jadi kita urutkan ya. Jadi udah sama kan ya? Sama-sama urutannya dari RT, SN, RN dan ST. Nah, sekarang kalau kalian lihat di sini cuman beda di tanda positif dan negatifnya ya. Jadi RT min SN dikurang RN tambah ST. Nah, yang bagian penyebutnya ini
kita keluarkan tanda negatifnya. Jadi negatifnya kita keluarkan. Jadi di sini yang negatif jadi positif karena negatifnya kita keluarkan ya. Terus yang positif jadi negatif karena negatifnya tadi kita keluarkan. Jadinya menjadi RT min SN plus RN menjadi min RN min ST menjadi plus ST. Nah, kalau kalian lihat kan di sini sama ya, sudah pembilang dan penyebutnya. Nih, jadinya bisa kita coret. Sisa karena ada negatif di sini berarti hasilnya adalah negatif 1. Ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Lanjut lagi ke nomor 43. Oke, 43 di sini diketahui akar X tambah akar Y sama dengan 11, itu yang persamaan 1. Terus yang persamaan 2-nya adalah akar X min akar Y sama dengan 2. Nah, ini kita kerjakan secara sistem persamaan linear 2 variabel ya. Jadi kita eliminasi terus kita substitusi. Jadi yang ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jadi akar X tambah akar Y sama dengan 11. Terus akar X dikurang akar Y sama dengan 2. Jadi ini kan bisa kita eliminasi ya. Jadi di sini yang bisa dieliminasi bisa akar X, bisa akar Y. Di sini yang kakak eliminasi yang X-nya, akar X-nya kita eliminasi. Berarti kakak kurang. Jadi akar X-nya habis. Ya, anggaplah akar Y ini variabelnya ya. Jadi ini kan koefisiennya 1. 1 dikurang min 1 dapat 2. Jadi kakak tulis 2 akar Y sama dengan ya, jadi kalau kakak tulis kayak gini ya. Kenapa dapat 2 akar Y? Jadi ditulisnya akar Y dikurang min akar Y. Negatif ketemu negatif kan jadinya positif ya. Jadinya akar Y tambah akar Y. Karena variabelnya sama, jadinya tinggal di jumlahkan. Ini kan koefisiennya 1 ya. 1 tambah 1 dapat 2. Variabelnya apa? Akar Y. Nah, seperti itu. 2 akar Y sama dengan 11 kurang 2 dapat 9 ya. Jadi 2 akar Y sama dengan 9 berarti akar Y sama dengan 2-nya pindah ruas berarti menjadi pembagi. Jadinya akar Y sama dengan 9/2. Oke, lanjut lagi ke bagian X-nya. Jadi kita cari nilai X-nya ya. Kita cari nilai X-nya atau akar X-nya pakai persamaan 1 atau persamaan 2. Nah, di sini kakak pakai persamaan 2 aja ya. Persamaan 2-nya kan akar X dikurang akar Y sama dengan 2. Nah, jadi kita pindah ruas ya. Jadi kalau mau nyari akar X sama dengan min akar Y-nya pindah ruas ke ruas kanan, jadinya ditambah. Jadi di sini 2 tambah akar Y. Oke, jadinya akar X sama dengan 2 tambah akar Y tadi kita dapatkan 9/2. Jadi tinggal disamakan penyebutnya ya. 2 kali 2 dapat 4. 4 tambah 9 dapat 13. Jadi akar X sama dengan 13/2. Jadi kita dapatkan tadi akar X ya. Akar X sama dengan 13/2. Nah, 13/2. Yang kita carikan X-nya ya. Kalau akar pindah ruas jadi pangkat 2. Berarti X sama dengan 13/2 pangkat 2. Jadinya kan 13 dan 2-nya dikuadratkan. 13 pangkat 2 itu 169/2. Nah, kita dapatkan nilai X-nya 169/2 ya. Terus yang Y-nya lagi. Oke. Akar Y sama dengan 9/2. Nah, yang kita cari Y-nya. Kalau akar pindah ruas berarti menjadi pangkat 2 ya. Berarti Y sama dengan 9/2 pangkat 2. Jadi 9 dan 2-nya kita kuadratkan. Berarti 9 pangkat 2 81 dibagi 2 pangkat 2 4. Oh iya, di sini salah ya. X-nya 169/4.
ya. Jadi kalau pangkat dalam kurung, kalau dalam pecahan pembilang dan penyebutnya sama-sama dipangkatkan. Jadi 13 pangkat 2 itu 169, 2 pangkat 2 itu 4. Terus yang Y-nya 9 pangkat 2 81, 2 pangkat 2-nya 4. Jadi kakak tulis lagi X sama dengan 169 per 4. Terus Y-nya 81 per 4. Oke, di sini kan penyebutnya sama ya, sama-sama 4. Jadi nilai yang terbesarnya adalah yang pembilangnya paling besar. Besaran 169 atau 81? Besaran 169 ya. Jadi 169 itu lebih dari 81. Berarti kan dapat kita tarik kesimpulan nilai X lebih dari Y, atau Y kurang dari X. Jadi jawabannya yang C ya, X lebih dari Y. Kita lanjutkan lagi ke nomor 44 ya. Diketahui M adalah bilangan bulat dan M bintang ya. Jadi M bintang di sini didefinisikan operasinya adalah M kurang 1 per M. Jadi ikutin polanya di sini ya. Oke, M bintang. Jadi kakak contohkan di sini. Misal 2 bintang. Ya. Polanya tadi adalah M kurang 1 per M. Berarti 2 ini sebagai M-nya ya. M kurang 1 berarti 2 kurang 1 dibagi M. M-nya berapa? M-nya 2. Berarti 2 kurang 1 1 per 2. Jadi didapat 2 bintang itu sama dengan 1 per 2. Nah gitu ya contoh pengerjaannya kalau bintang dengan definisi M min 1 per M. Nah di sini diketahui P ya, P sama dengan 6 tambah min 1 bintang terus bintang lagi. Nah jadi kita kerjakan dulu yang di dalamnya ya. Jadi kita cari dulu min 1 bintang. Berarti min 1 bintang ini, jadi min 1 ini sebagai M-nya. Jadi ikutin polanya tadi. Polanya adalah M kurang 1 dibagi M. M kurang 1 berarti M-nya tadi min 1 ya. Berarti M kurang 1 yaitu min 1 kurang 1 dibagi M. M-nya itu tadi berapa? Min 1. Berarti min 1 kurang 1 negatif 2 dibagi min 1. Negatifnya kita coret ya. Jadi didapat 2 bagi 1 dapat 2. Jadi kakak dapatkan di sini min 1 bintang itu sama dengan 2. Jadi kita kembali ke P ya. Berarti P sama dengan 6 tambah min 1 bintang tadi hasilnya adalah 2. Berarti 6 tambah 2 sininya bintang. Berarti P sama dengan 6 tambah 2 8. Berarti P sama dengan 8 bintang. Terus Q-nya tadi di soal adalah 8 bintang. Perlu nggak kita cari Q-nya? Nggak perlu ya, karena di sini sudah kelihatan P-nya 8 bintang, Q-nya 8 bintang. Berarti P sama dengan Q. Ya. Jadi jawabannya yang D. Oke. Kakak lanjutkan lagi ke nomor 45 ya, 45. Nah, 45 ini tinggal kita samakan penyebutnya ya. Kan di sini M sama dengan 1 per 20 dikurang 1 per 25 ya. Jadi kita buat penyebutnya sama. Jadi tinggal cari KPK dari 20 dan 25 ya. Nah di sini KPK itu yang bisa habis membagi 20 dan 25 ya. Jadi kalian cari bilangan yang bisa membagi 20 dan 25. Berapa bilangannya? Yaitu 100 ya. 100 bagi 20 bisa, 100 bagi 25 juga bisa. Nah 100 bagi 20 dapat 5 ya. 100 bagi 20 dapat 5. Terus 5 kali 1 5. Jadi kakak tulis di sini 5 ya. Dikurang karena di sininya tanda kurang. Lanjut lagi ke bagian yang
1/25. 100 bagi 25 dapat 4 ya. 4 kali 1 4. Jadinya kakak tulis 5 kurang 4. 5 kurang 4 itu 1. Jadinya 1/100. Terus yang N lagi. N di sini 1/15 dikurang 1/20. Nah, kalian cari KPK 15 dan 20. Berarti kan bilangan yang bisa membagi habis 15 dan 20 yaitu berapa? 60 ya. 60 bagi 15 bisa. 60 bagi 20 juga bisa. Oke, 60 bagi 15 sama dengan 4. 4 kali 1 4. Dikurang karena ada tanda kurang di situ. 60 bagi 20 3. 3 kali 1 3. Jadi didapat N-nya sama dengan 1/60. Jadi kan di sini kita dapat M-nya sama dengan 1/100, N-nya sama dengan 1/60. Jadi di sini karena pembilangnya sudah sama, kita lihat nilai yang paling besar ya. Ingat, kalau pembilangnya sama, nilai yang paling besar adalah yang penyebutnya paling kecil. Penyebutnya yang paling kecil siapa? Si 60. Berarti kan besaran nilai N lebih dari M ya. Berarti jawabannya N lebih dari M atau M kurang dari N. Jadi jawabannya yang B ya. 45 jawabannya yang B. Oke, lanjut ke nomor 46. Jika S min R ya, S kurang R sama dengan 11R min S per min 6. Nah, ini mudah aja soalnya ya. Di S min R sama dengan 11R min S per negatif 6. Jadi tinggal negatif 6-nya kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya kan dikali ya. Jadinya kakak tulis min 6 dikali S kurang R sama dengan 11R min S. Kita kerjakan dulu yang ruas kirinya ya. Jadi min 6 kali S min R. Min 6 kali S, min 6S, min 6 kali min R. Negatif kali negatif jadinya positif ya. Jadinya plus 6R. Sama dengan 11R dikurang S. Nah, karena di sini cuma ada variabel R dan S, kita susun yang variabelnya sama. Jadi R dengan R, S dengan S. Yang R kakak ke ruas kiri. Jadinya kan 11R. 6R-nya pindah ke ruas kanan jadinya dikurang. Jadinya dikurang 6R. Terus min 6S tetap di ruas kiri. Min S-nya pindah ke ruas kiri jadinya plus S. Nah, min 6S tambah S. Ini kan sama saja dengan min 6 tambah 1 ya, 1S. Kalau 1 dalam aljabar tidak ditulis. Min 6 tambah 1 sama dengan negatif 5. Jadinya kakak tulis negatif 5S. Sama dengan 11R dikurang 6R. Itu kan sama saja dengan 11 kurang 6. 11 kurang 6 yaitu positif 5. Jadinya 5R ya. Karena ruas kirinya ada sama-sama 5, jadi 5-nya bisa kita coret ya. 5-nya habis, sisa negatif S sama dengan R. Atau kalau dibalik R sama dengan negatif S. Jadi jawabannya yang A. Oke. Jadi apabila ada yang mau kalian tanyakan untuk sampai nomor 46 nanti bisa setelah pembahasan kali ini ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 47. Baik, nomor 47 sampai nomor 52 itu adalah soal cerita ya. Jadi dari nomor 47 dulu yang kita bahas. Untuk 2 jam pertama, Intan mengendarai mobil dengan kecepatan 80 km per jam. Oke, ini kakak baris jadi satu kesatuan ya. Karena ada gangguan mesin, Intan mengendarai mobil dengan kecepatan 45 km per jam selama 1,5 jam sisanya ya. Jadi 45 km selama 1,5 jam. Oke, jadi ini kakak garis bawahi juga ya, jadi satu kesatuan.
Yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata Intan mengendarai mobil tersebut. Nah, ini kita bisa pakai menggunakan rumus rata-rata gabungan ya. Nah, untuk rumus rata-rata gabungan itu kan X gabung sama dengan X1 kali N1 tambah X2 kali N2 dibagi N1 tambah N2. Nah, itu kan untuk rumus rata-rata gabungan. Nah, di sini kalau misal nyari kecepatan rata-rata ya, bisa kita gunakan menggunakan dasarnya itu rumus rata-rata gabungan ya. Jadi di sini untuk 2 jam pertama. Jadi ini adalah T1 ya. T itu kan waktu ya. Terus 80 ini V1. Jadinya lanjut lagi. 45 ini V2 ya, kecepatan. 1,5 jam ini adalah T2. Jadi rumusnya itu adalah V1 kali T1 tambah V2 kali T2 per T1 tambah T2. Jadi itu rumus kecepatan rata-rata ya. Jadi bisa kita ambil dari dasarnya yaitu kecepatan dasarnya dari rumus rata-rata gabungan. Oke. Jadi tinggal kita masukkan ya nilai V1, T1, V2 dan T2-nya. Jadi kecepatan rata-rata sama dengan V1 kali T1, berarti 2 dikali 80 tambah V2 kali T2, berarti 45 dikali 1,5 dibagi T1 tambah T2 ya, T1 tambah T2 jadinya 2 ditambah 1,5. Nah, jadinya kan kecepatan rata-rata 2 kali 80 160 tambah 45 kali 1,5 itu 67,5 dibagi 2 tambah 1,5 itu sama dengan 3,5 ya. Jadi lanjut lagi, 160 tambah 67,5 itu 227,5 dibagi 3,5. Nah, kalau kalian bingung cara pembagian koma-koma, bisa pakai yang komanya diubah ke dalam bentuk pecahan ya. Jadi ini kan kalau ditulis 227,5 dibagi 3,5. Per itu kan sama saja dengan bagi ya. Nah, 227,5 itu kan sama saja dengan 2275 per 10 ya. Dibagi 3,5 itu kan sama saja dengan 35 per 10. Nah, jadi kalian bagi satu-satu ya. 10 bagi 10 kan habis ya. Sisa 2275 dibagi 35. Nah, 2275 bagi 35 itu bisa ya membagi habis. Dapatnya adalah 65. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 48. Jika 15 pekerja dapat mengaspal 21 km jalan dalam 28 hari, berapa hari yang diperlukan jika 36 pekerja mengaspal jalan sepanjang 81 km? Oke. Jadi ini adalah perbandingan, kan perbandingan itu ada yang senilai, ada yang berbalik nilai. Kalau yang senilai itu kan ciri-cirinya adalah yang satu bertambah, perbandingan pertama dan perbandingan kedua itu sama-sama bertambah ya angkanya. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu, nah kayak gini contohnya. 15 pekerja dalam 20 hari ya menyelesaikannya. Otomatis kan kalau pekerjanya semakin banyak, berarti kan angka untuk pekerjanya kan
semakin banyak ya. Jadi kan semakin banyak pekerja, waktu untuk menyelesaikannya lebih cepat. Berarti kan dari 28 hari dia di bawah 28 hari kan. Berarti kalau dalam perbalik nilai, perbandingan pertama angkanya bertambah, perbandingan kedua angkanya mengecil ya, seperti itu. Nah, tapi kan di sini agak beda soalnya. Di sini ada kan biasanya cuman ada 2 angka ya. Contohnya yang 2 angka itu 15 pekerja dalam 28 hari. Nah, di sini ada 3, yaitu 15 pekerja dapat mengaspal 21 km jalan dalam 20 hari. Berarti kan ini kakak tulis dulu seperti ini ya. 15 pekerja dapat mengaspal 21 km dalam 28 hari. Berarti kan kakak tulis 21 km per 28 hari. Berarti kan di sini bisa kita sederhanakan ya. 21 dan 28 bisa dibagi dengan 7. 21 bagi 7 3, 28 bagi 7 4. Jadi 34 km per hari. Ya, jadi 15 pekerja itu 3 per 4 km per hari. Lanjut lagi. Berapa hari yang diperlukan jika 36 pekerja mengaspal jalan sepanjang 81 km. Oke, 36 pekerja berarti 36 pekerja tadi jaraknya adalah 81 km. Ya, 81 km. Nah, terus kan berapa hari? Nah, berapa harinya itu kita misalkan dengan X ya. Jadinya 81 km per X hari. Kan di sini cuma diketahui 36 pekerja untuk sepanjang 81 km. Nah, kita tulis dulu secara senilai. Jadi begini cara pengerjaannya. Berarti kan 15 pekerja itu membutuhkan 3 per 4 km per hari. Berarti kakak tulis 15 dikali 3 per 4 sama dengan, terus untuk yang 36 pekerja 81 per X km per hari ya. Jadinya kakak tulis 81, 36 dikali 81 per X. Nah, gitu. Jadi ini yang ditulis dalam perbandingan senilainya. Nah, kalau berbalik nilai penulisannya kayak gini, tinggal diubah atau dipindah posisinya ya. Jadi 3 per 4 nya pindah ke ruas kanan, terus yang 81 per X nya pindah ke ruas kiri. Jadi kakak tulis 15 kali 81 per X sama dengan 36 dikali 3 per 4. Oke, seperti itu. Jadi tinggal kita kerjakan secara aljabar ya. Nah, jadi kalau mau nyari nilai X atau kita cari pelan-pelan ya. Jadi di sini bisa kalian cari dulu 15 kali 8 1 ya. Jadi 15 kali 8 1 didapat 1215 ya. 1215 per X sama dengan 36 bagi 4 bisa ya, dapatnya 9. 3 kali 9 27. Nah, jadi di sini kalau mau nyari nilai X tinggal pindah ruas ya. Jadinya 1215, 27-nya pindah ruas jadinya menjadi pembagi. Jadi dibagi 27 sama dengan X. Oke, jadi kalian cari 1215 dibagi 27. Nah, dapatnya adalah 45. Jadi untuk yang 36 pekerja sepanjang 81 km membutuhkan 45 pekerja ya, 45 hari. Jadi jawabannya yang A. Oke, lanjut ke nomor 49. Ya, 49. Dalam suatu desa terdapat piket ronda dengan ketentuan Sukirwan setiap 6 hari. Oke, kakak garis bawahi. Badru setiap 9 hari.
Dan si Anto 12 hari, Diki 18 hari. Berarti kan kalau kakak tulis 6 ya, terus 9, 12 dan 18. Oke. Jika mereka piket bersama pada tanggal 20 Maret 2020, maka akan piket bersama lagi. Nah, jadi kalau ada kata-kata seperti ini, kalau bersama lagi, terus bertemu lagi, berjumpa lagi. Oke, dan kata yang sejenis ya, bersama lagi, bertemu lagi, berjumpa lagi. Kalau dalam jam, misalnya berdering lagi, pokoknya yang kata-katanya sejenis seperti ini ya, itu yang dicari adalah KPK ya. Kalau FPB gimana kata-katanya? Kalau FPB itu kata-katanya adalah dibagi rata, dibagi sama, terus sama rata, sama banyak, dan kata-kata yang sejenisnya ya. Jadi kalau yang seperti ini dibagi rata, dibagi sama, sama rata, sama banyak, itu yang dicari adalah FPB. Nah, di sini kan katanya mereka akan piket bersama lagi. Nah, ada kata-kata bersama lagi, berarti kan yang kita cari adalah KPK. KPK dari yang mereka rondanya tadi kan. Yang Sukirwan tadi 6 hari, Badru 9 hari, Anto 12 hari, dan Diki 18 hari. Berarti kan 6, 9, 12, dan 18. Nah, jadi kalian cari bilangan yang dapat habis membagi 6, 9, 12, dan 18. Nah, kakak ambil contoh ya. Yang pastikan bilangannya di sini di atas 18 ya. Soalnya kan harus membagi 6, harus membagi 9, harus membagi 12, dan harus membagi 18. Nah, kalau 6 dan 4 nggak mungkin kan? Ya. 6 bagi 6 oke, bisa. 6 bagi 9 kan koma. Nah, kan kata kakak tadi harus membagi habis. Berarti kalau 18 nggak bisa. Oke. Kalau 18 bagi 6 bisa ya, dapat 3. 18 bagi 9 dapat 2. Nah, 18 bagi 12 nggak bisa. Ya, hasilnya adalah koma. Kan syaratnya tadi harus membagi habis. Nah, kita coba 36. Ya, 36. 36 bagi 6 bisa. Ya, 36 bagi 6 dapat 6. 36 bagi 9 dapat 4. 36 bagi 12 dapat 3. 36 bagi 18 dapat 2. Nah, berarti kan jawabannya adalah 36. Ciri-ciri KPK itu dapat membagi habis 6, 9, 12, dan 18. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke nomor 50. Oke, di sini ada uang Antin. Uang Antin 7.000 lebih banyak dari uang Bimo, ditambah 2 kali uang Cindi. Oke, berarti ini kakak misalkan Antin ini A ya, Bimo ini B, Cindi ini C. Oke, kita buat model matematikanya ya. Uang Antin 7.000 lebih banyak, berarti uang Antin sama dengan 7.000 lebih banyak dari uang Bimo, berarti A sama dengan 7.000 lebih banyak, berarti ditambah ya. 7.000 tambah 7.000 lebih banyak dari uang Bimo, berarti 7.000 tambah B ya. Terus katanya ditambah lagi, ditambah 2 kali uang Cindi, berarti 2 kali C. Nah, terus lanjut lagi. Jika uang Bimo 4.000 lebih banyak, berarti B 4.000 lebih banyak, berarti 4.000 tambah ya, lebih banyak itu ditambah ya. 4.000 lebih banyak dari uang Cindi, berarti 4.000 tambah C. Dan uang Cindi adalah 21.000. Yang ditanyakan adalah jumlah uang mereka bertiga, berarti yang ditanyakan adalah A tambah B tambah C. Nah, di sini sudah diketahui C-nya adalah 21.000, berarti kan kita bisa cari uang Bimo ya. Uang Bimo berarti 4.000 tambah
uang cindi. Cindinya tadi 21.000. Dapatnya adalah 25.000. Nah, karena kita sudah dapat uang Bimo dan uang cindi sudah diketahui, kita bisa nyari uang si Antin. Uang si Antin sama dengan 7.000 tambah B. B-nya tadi kita dapatkan 25.000. Ya. Tambah 2 kali uang cindi, berarti 2 kali C, berarti 2 dikali 21.000. Oke. Jadi uang si Antin 7.000 tambah 25 didapat 7.000 tambah 25.000 ya, maksud kakak. Dapatnya adalah 32.000. Jadi 32.000 tambah 2 kali 21.000 didapat 42.000. Nah, 32.000 tambah 42.000 adalah 74.000. Jadi kalau mau nyari A tambah B tambah C, tinggal A-nya tadi 74.000 ya. 74.000 tambah yang B-nya tadi kita dapatkan 25.000. Terus yang C kita dapatkan adalah 21.000. Nah, kalian jumlahkan semuanya sampai dapat hasil akhir. Jadi kalian hitung 74.000 tambah 25.000 tambah 21.000. Nah, didapat hasil akhirnya adalah 120.000. Jawabannya yang C. Ya. Oke, lanjut lagi ke nomor 51. Oke. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 607,5 meter. Setiap kali menyentuh tanah, bola akan memantul hingga sepertiga dari ketinggian sebelumnya. Oke, di sini kan berarti ada kata sepertiga ya. Sepertiga dari ketinggian sebelumnya. Berarti kan ini adalah rasio ya. Kalau rasio kan berarti ini adalah deret geometri. Oke, berapa ketinggian yang dicapai setelah pantulan ke-5? Jadi kan kalau setelah pantulan ke-5 berarti adalah pantulan ke-6. Berarti yang dicari adalah U6. Oke. U6 kalau dalam geometri penulisannya adalah A kali R pangkat 5. Jadi pangkatnya berkurang 1 dari sukunya. Oke, di sini A itu adalah suku awal. Nah, suku awalnya adalah ketinggiannya ya, yaitu 607,5. Terus rasionya tadi adalah sepertiga ya, sepertiga dari ketinggian, berarti R-nya adalah 1/3. Nah, kita sudah dapat nilai A dan R-nya, tinggal kita substitusikan ke U6. A-nya tadi 607,5 dikali R-nya tadi 1/3 ya. R pangkat 5 berarti 1/3 pangkat 5. U6 sama dengan 607,5. 1 pangkat 5, 1. 3 pangkat 5 itu adalah 243. Nah, jadi kalau sudah sampai sini tinggal kalian coba satu-satu ya. 243 dikali berapa biar dapat 607,5. Jadi kan kita coba di opsi jawaban ya. Kalian coba 243 kali 3,7 ya. Nah, kalau sudah kalian cari, kalau dapat 607,5 berarti itu adalah jawabannya ya. Jadi nomor 51 itu 243 dikali berapa biar dapat 607,5. Ternyata setelah dicoba-coba itu adalah dikali 2,5. Jadi 243 dikali 2,5 itu adalah 607,5. Nah, jadi biar kalian tidak pusing mencari 607,5 dibagi 243. Jadi pakai perkalian aja. Jadi kita coba satu-satu di opsi jawaban. Jawabannya yang D. Oke, kakak lanjutkan lagi ke soal nomor 52 ya. Rifki memiliki jumlah terigu di tokonya. Rifki mengirim 2/7 terigu tersebut ke toko Jateng.
dan 3/5 ke Palur. Jika terigu yang masih tersedia, berarti sisanya adalah 1456 kg, maka berat terigu semula, oke. Jadi berat awal atau berat terigu semula kakak misalkan dengan X ya. Ini. Oke, kita kembali ke pertama. Jadi kan tadi berat awal, berat semulanya atau berat terigu semulanya adalah X. Nah, Rifki mengirim 2/7 terigu tersebut, berarti kan dikurang 2/7 dari keseluruhan atau 2/7 X. Terus dikirim lagi 3/5-nya ke Palur, berarti dikurang ya. Dikurang 3/5. 3/5 dari keseluruhan atau 3/5 dari semula. Berarti 3/5 X ya. X tadi kan apa? Terigu semula atau terigu awal ya. Terus sama dengan, kan tadi katanya sisanya setelah 2/7 dan 3/5-nya dikirim, itu sisanya adalah 14/56. Nah, jadi kan tinggal kita samakan penyebutnya untuk yang ruas kiri. Ya. Jadi di sini kan 7 dan 5. Jadi tinggal kalian cari KPK-nya ya. KPK yang bisa membagi habis 7 dan 5 yaitu berapa? Yaitu adalah 35 ya. Oke. 35 membagi 7 bisa, membagi 5 juga bisa ya. Oke. 35 kali X dapatnya 35X. Dikurang karena tandanya kurang di sini ya. 35 bagi 7 dapat 5. Terus 5 kali 2X 10X. Ya. Terus dikurang 35 bagi 5 dapat 7. 7 kali 3 21. Berarti 21X ya. Ya, sama dengan 14/56. Nah, kalian hitung dulu yang 35X dikurang 10X dikurang 21X. Oke, didapat hasilnya adalah 4X ya. Jadi 4X ya. Jadi 4X itu hasil dari 35X kurang 10X kurang 21X per 35 sama dengan 14/56. Jadi kalau mau nyari nilai X tinggal pindah ruas. Ya. Jadi kakak tulis di sini. Jadi 4X sama dengan 14/56 dibagi, bukan dibagi ya. Kan 35-nya pindah ruas, jadinya menjadi pengali ya. Jadi 14/56 dikali 35. Jadi kalau mau nyari X tinggal 14/56 dikali 35 dibagi 4. Jadi X sama dengan, kalian cari yang bisa membagi 4 itu adalah 14/56 ya. 14/56 dibagi 4 itu dapatnya 364. Jadinya di sini X sama dengan 364 dikali 35. Nah, kalian cari sendiri ya. 364 kali 35 biar kalian makin jago perhitungan perkaliannya. Jadi 364 dikali 35. Nah, dapatnya adalah 12.740 kg. Jadi berat awalnya adalah 12.740. Jawabannya yang Oke. Jadi apabila ada yang mau tanyakan, kalian tonton dulu sampai habis. Kalian catat nomor-nomor berapa aja yang masih belum kalian pahami atau ada yang mau kalian tanyakan. Oke, jadi sekian dari kakak. Terima kasih. Semangat terus belajarnya ya.